Lo pernah ngerasa hidup lo cuma muter di seputar uang, gaji masuk, hilang buat bayar tagihan. Lo kerja mati-matian tapi tetap aja gak cukup. Setiap bulan lo berharap lebih banyak uang bakal bikin hidup lo lebih bahagia, tapi begitu dapet rasanya tetap sama aja. Mungkin lo juga sering bilang ke diri sendiri kalau gue punya lebih banyak uang, hidup gue pasti lebih enak. Tapi pertanyaannya, yakin di dunia sekarang uang jadi ukuran segalanya? Dari status sosial, kebahagiaan, sampai harga diri, semua seringkali diukur dari seberapa tebal dompet kita. Tapi apa jadinya kalau justru uang yang ngontrol lo? Tanpa sadar lo bisa jadi budak uang, bukan cuma karena lo kekurangan duit, tapi karena seluruh hidup lo udah dipengaruhi sama uang. Hari ini kita bakal bahas tanda-tanda lo diperbudak uang. Kenapa ini bisa terjadi secara psikologis dan sosial, kisah nyata orang-orang yang terjebak di dalamnya, dan yang paling penting, gimana cara keluar dari perangkap ini. Lo siap? Yuk kita mulai. Kerja keras itu bagus, tapi kalau lo gak bisa berhenti bahkan saat tubuh lo udah protes, itu tanda bahaya. Lo selalu kepikiran kerjaan, bahkan pas liburan tetap cek email. Weekend, malah ambil lemburan. Lo kayaknya takut banget kehilangan kesempatan buat dapat lebih banyak uang. Awalnya mungkin lo ngerasa itu normal, bagian dari perjuangan. Tapi kalau setiap detik lo dihabisin buat ngejar uang sampai lo lupa nikmatin hidup, itu udah gak sehat. Banyak orang gak sadar kalau mereka udah masuk perangkap ini sampai akhirnya tubuh mereka ngasih alarm. Mungkin dalam bentuk kelelahan ekstrem, stres berkepanjangan, atau bahkan penyakit serius. Sama halnya dengan perasaan gak pernah cukup. Lo dapat gaji naik tapi tetap aja ngerasa kurang. Udah beli barang impian tapi gak lama kemudian pengen yang lebih mahal. Ini bukan karena lo kurang beruntung atau kurang kerja keras, tapi karena otak lo udah masuk ke siklus hedonic treadmill, di mana lo terus ngejar kepuasan yang sifatnya sementara. Begitu lo dapet sesuatu yang lo mau, lo senang sebentar, lalu balik lagi ke titik awal, pengen lebih banyak lagi. Kalau lo gak sadar-sadar, lo bakal kejebak di dalam lingkaran ini seumur hidup. Dan ini lebih parah lagi, kalau lo udah mulai menilai diri lo dan orang lain berdasarkan uang. Mungkin lo pernah ngerasa lebih berharga kalau saldo rekening lo lebih besar dari orang lain. Sebaliknya kalau kondisi finansial lo lagi gak bagus, lo langsung minder. Masalahnya, bukan cuma lo yang menilai diri lo sendiri dari uang, tapi lo juga mulai ngejudge orang lain dari kekayaan mereka. Kalau mereka pakai barang branded, lo lebih hormatin. Tapi kalau mereka kelihatan biasa aja, lo nganggep mereka kurang sukses. Tanpa sadar, uang bukan lagi cuman alat buat hidup, tapi udah jadi tolak ukur segala hal dalam hidup lo. Dan ketika lo rela ngorbanin apapun demi duit, disitulah tanda kalau uang udah jadi majikan lo. Lo mulai milih kerja dibanding waktu sama keluarga atau teman. Bahkan rela ngerjain sesuatu yang sebenarnya bertentangan sama prinsip lo, cuma demi dapat gaji tinggi. Ada orang yang tetap kerja di lingkungan toksik karena bayarannya gede, atau bertahan di pekerjaan yang gak dia suka karena takut kehilangan penghasilan. Lama-lama, uang bukan lagi sekadar alat buat bertahan hidup, tapi berubah jadi sesuatu yang bikin lo kehilangan identitas dan kebebasan lo sendiri. Yang lebih berbahaya, ada juga orang yang takut kehilangan uang sampai akhirnya gak berani hidup. Mereka nahan diri buat beli sesuatu yang mereka butuhin, takut buat investasi, bahkan takut buat menikmati hasil kerja keras mereka sendiri. Mereka menghindari ajakan hangout, nolak kesempatan liburan, atau gak mau mencoba hal baru karena semua yang mereka lihat cuman angka di rekening. Hemat itu penting, tapi kalau sampai bikin lo gak bisa menikmati hidup, itu juga gak sehat. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Secara psikologis, manusia selalu mengejar sesuatu yang mereka anggap bisa bikin mereka bahagia. Masalahnya, kita seringkali keliru dalam menentukan apa yang benar-benar bikin kita bahagia. Kita percaya kalau lebih banyak uang berarti lebih banyak kebahagiaan. Tapi penelitian menunjukkan setelah pendapatan seseorang mencapai titik tertentu, cukup buat hidup nyaman, tambahan uang gak lagi berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan mereka. Sayangnya, media dan lingkungan sosial terus-menerus nge-push ide kalau lebih kaya, kesusahannya lebih bahagia, bikin kita terus merasa kurang dan selalu ingin lebih.
Terus, gimana cara lepas dari perbudakan uang? Pertama, ubah mindset lo soal uang. Uang itu penting, tapi itu cuma alat, bukan tujuan akhir. Lo butuh uang buat hidup, tapi uang bukan satu-satunya yang bikin hidup lo berarti. Kedua, buat batasan dalam kerja dan hidup. Jangan biarin kerjaan ngambil semua waktu lo. Luangkan waktu buat diri sendiri, buat keluarga, buat hal-hal yang lo nikmatin. Ketiga, latih rasa cukup. Mulai sadar kalau kebahagiaan itu gak selalu datang dari uang atau barang mahal. Fokus ke pengalaman, bukan kepemilikan. Keempat, jangan takut menggunakan uang dengan bijak. Investasikan uang lo ke hal-hal yang beneran penting. Kesehatan, pengalaman, pendidikan. Jangan cuma numpuk duit tanpa tujuan. Kelima, jangan takut hidup lebih sederhana. Gak semua hal harus jadi soal uang. Hidup tenang dan punya kontrol atas waktu lo sendiri lebih berharga daripada sekadar menumpuk harta. Banyak orang yang berpikir, kalau gue kaya semua masalah gue selesai. Faktanya, banyak orang kaya yang tetap punya masalah besar, dari keluarga sampai kesehatan mental. Uang memang bisa menyelesaikan beberapa masalah, tapi gak bisa menjamin kebahagiaan. Ada juga mitos kalau lebih banyak uang berarti lebih sukses. Tapi sukses itu bukan cuma soal jumlah saldo rekening, tapi soal gimana lo bisa hidup sesuai dengan nilai dan tujuan yang lo percaya. Uang itu penting, tapi bukan segalanya. Jangan sampai lo diperbudak uang sampai lupa gimana caranya hidup. Sekarang coba tanya ke diri lo sendiri. Apakah lo yang mengontrol uang atau uang yang mengontrol lo? Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.